jurnalistik yang keras. Setelah beberapa bulan menjadi asisten Andre, Dina akhirnya diberi kesempatan untuk turun langsung ke lapangan. Sebuah tugas kecil tapi penting, meliput sebuah acara diskusi panel tentang pendidikan. Awalnya, Dina merasa ini adalah langkah besar dalam perjalanan karirnya, tetapi dunia jurnalistik ternyata lebih keras daripada yang ia bayangkan. Hari itu, Dina tiba di tempat acara dengan semangat tinggi. Ia membawa buku catatan, perekam suara, dan kamera kecil yang dipinjam dari kantor. Ia berdiri di belakang ruangan, mencatat dengan penuh perhatian setiap kata dari pembicara. Saat sesi tanya-jawab, Dina memberanikan diri untuk maju. Ia mengangkat tangan, merasa gugup, tapi berusaha terlihat percaya diri. "Ya, Anda yang di belakang," ujar moderator sambil menunjuk Dina. Dina berdiri dengan gugup. "Saya Dina, dari Weekly Insight. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah memastikan dana pendidikan benar-benar sampai ke sekolah-sekolah di daerah terpencil?" Ruangan menjadi hening sejenak. Dina bisa merasakan semua mata tertuju padanya. Pembicara, seorang pejabat senior, tersenyum tipis. "Itu pertanyaan yang menarik," jawabnya. "Tapi menurut saya, kita harus fokus pada hal yang lebih besar daripada sekadar masalah teknis." Dina merasa jawabannya mengambang, tetapi ia tidak ingin mendebat. Ia mencatat dengan cepat, berjanji akan menggali lebih dalam saat menulis artikelnya. Malam itu, Dina bekerja keras di mejanya di kantor. Artikel pertamanya harus sempurna. Ia memadukan kutipan, data, dan analisis yang menurutnya relevan. Namun, ketika ia menyerahkan naskah itu kepada Pak Bayu, editornya, hasilnya jauh dari yang ia harapkan. "Apaan ini?" Suara Pak Bayu menggelegar di seluruh ruangan. Dina berdiri dengan wajah pucat. "Ini artikel tentang diskusi pendidikan tadi, Pak," jawab Dina dengan suara kecil. Pak Bayu menatapnya dengan tajam. "Kamu pikir ini tulisan layak terbit? Bahasanya datar, informasinya minim, dan analisisnya nol besar. Wartawan pemula pun harus punya standar, Dina." Dina meremas jemarinya, menahan rasa malu. "Saya akan revisi, Pak." Pak Bayu mendengus. "Revisi? Kalau kamu cuma copy-paste kutipan tanpa memahami isinya, revisi pun nggak akan membantu." Sari, seorang reporter senior yang duduk di dekat Dina, berbisik pelan sambil tersenyum kecut. "Santai aja, Din. Bayu itu kayak singa lapar. Dia cuma cari mangsa." "Diam, Sari," seru Pak Bayu tanpa menoleh. "Jangan ajari dia malas." Sari terkikik pelan, sementara Dina kembali ke mejanya dengan rasa malu yang membara. Esok harinya, Dina memutuskan untuk memperbaiki artikelnya. Ia membaca ulang semua catatannya, mencari kutipan yang lebih kuat, dan menambahkan data terbaru dari laporan resmi. Namun, saat ia menyerahkan revisi, Pak Bayu tetap tidak puas. "Kamu nggak ngerti esensi jurnalistik ya? Artikel itu harus hidup, Dina. Pembaca itu harus merasa seperti ada di lokasi kejadian, bukan cuma baca laporan kaku." Dina hampir menangis, tapi ia tahu menangis tidak akan membantu. "Baik, Pak. Saya akan belajar lebih banyak lagi," jawabnya dengan suara bergetar. Malam itu, Dina duduk sendirian di meja dapurnya yang kecil. Rumah kontrakan yang ia tinggali terasa begitu sepi. Ia membuka buku catatannya, menulis sesuatu untuk dirinya sendiri. "Dunia ini keras, Dina. Tapi kamu lebih keras. Kamu sudah melewati yang lebih buruk." Ia menutup buku itu dan menarik napas panjang. Esok pagi, ia akan kembali ke kantor, menghadapi Pak Bayu lagi, dan mencoba lebih baik lagi. Beberapa hari kemudian, Dina mendapat tugas baru, meliput sebuah protes mahasiswa. Di lapangan, situasinya kacau. Massa berteriak, polisi berjaga, dan wartawan lain sibuk mengambil foto atau mencatat. Dina merasa kewalahan, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia mendekati seorang mahasiswa yang sedang berorasi. "Mas, boleh wawancara sebentar?" Mahasiswa itu menatap Dina curiga. "Wartawan, jangan cuma cari sensasi ya. Tulis yang benar." Dina mengangguk cepat. "Saya nggak cari sensasi. Saya hanya ingin tahu alasan kalian protes hari ini." Setelah beberapa menit berbicara, Dina merasa mendapatkan cerita yang kuat. Ia kembali ke kantor dengan semangat baru, mengetik artikelnya hingga larut malam. Ketika Pak Bayu membaca naskah itu keesokan harinya, reaksinya mengejutkan. "Ini lebih baik," katanya singkat. Dina merasa dadanya lega. Mungkin hanya 2 kata, tapi itu adalah pujian pertama dari Pak Bayu. Dunia jurnalistik tetap keras, tetapi Dina mulai menemukan pijakannya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang.